Tadi adalah sebuah reka ulang kejadian bersejarah zaman dahulu dalam bentuk game 8 bit, di mana sebuah meriam raksasa dari kerajaan besar berhasil menjebol dinding kokoh sebuah kota besar. Ingin tahu kejadian apa? Simak video ini. Sudah sangat terkenal cerita di mana Turki yang bisa menjebol kuatnya dinding Konstantinopel. Pada saat itulah Sultan Mehmed II atau yang sering disebut Muhammad Al-Fatih adalah seorang sultan dari Turki Utsmani yang dapat menaklukkan kota tersebut. Dengan strategi terkenal yaitu menarik kapal-kapal mereka melalui darat dan masuk lewat bagian terlemah Konstantinopel dan menjebol temboknya dengan meriam gargasi sultan. Sebagaimana hadis dari Rasulullah yang menjelaskan bahwa akan ada sebaik-baiknya pemimpin yang akan menaklukkan Konstantinopel dan pasukan yang ada di bawahnya adalah sebaik-baiknya pasukan. Dari sini bisa kita ketahui Turki Utsmani atau Turki Ottoman adalah salah satu negara yang mempunyai kekuatan militer yang menakjubkan. Angkatan militer pertama Turki Utsmani terdiri dari anggota suku di perbukitan Anatolia Barat. Tetapi seiring berjalannya waktu dan meluasnya wilayah kekuasaan, sistem militer Turki Utsmani menjadi kompleks dan bisa dibilang rumit tapi terorganisir. Seperti yang dilakukan oleh Sultan Orhan selepas kematian ayahnya yaitu Utsman I. Dia membagi pasukan militer menjadi beberapa bagian dan juga menjadikan tentara Islam untuk pertama kalinya memasuki Eropa. Di antara pasukan militer ini adalah Yanisari atau Jenisari, lalu ada juga Sipahi, Akinci, dan Mehdran. Yang pertama adalah tentara Jenisari. Tentara Jenisari adalah tentara yang direkrut pada saat berumur 12 tahun dan kebanyakan adalah anak-anak Kristen yang dipimpin secara Islam serta disiplin yang kuat. Bisa dibilang mereka adalah pasukan khusus atau pengawal sultan. Selanjutnya, yang kedua adalah pasukan Sipahi. Sipahi adalah korps kavaleri feodal Kesultanan Utsmaniyah yang sangat ditakuti di Eropa selama abad pertengahan. Kata Sipahi sendiri berakar dari bahasa Persia yang berarti pasukan berkuda. Selain itu, pasukan ini juga dikenal sebagai heavy cavalry. Selain Sipahi, ada juga Akinci atau kavaleri ringan. Yang terakhir adalah korps pasukan yang sedikit berbeda, yaitu korps pasukan Mehdran atau sebuah band militer. Sudah selama ratusan tahun, mereka telah memainkan musik untuk menyemangati pasukan infanteri Ottoman, terutama tentara Jenisari yang awalnya direkrut dari orang luar Turki. Isi dari korps ini adalah orang-orang yang sangat berpengaruh. Di samping tentara yang bersifat tetap di atas, kerajaan Turki Utsmani juga memiliki tentara feodal untuk dikirim ke pemerintahan pusat yang disebut tentara atau kelompok militer Taujiyah. Tentara ini harus selalu siap dan siaga untuk dipergunakan oleh Sultan dalam melakukan peperangan ke luar daerah. Oleh karena itu, pasukan ini juga memberikan sumbangan yang besar kepada kerajaan dalam meluaskan dan mempertahankan wilayah kerajaan.
Dalam hal persenjataan, mulanya mereka adalah infanteri archer yang dilengkapi dengan busur dan kanra. Kemudian digunakan pula berbagai macam alat seperti pistol, skimitar, musket, pedang, gada, belati, dan kapak senjata api yang didapat dari hasil rampasan perang, produksi sendiri, dan diimpor dari Eropa. Berikutnya menggunakan meriam yang pada waktu itu di negara-negara Eropa belum memilikinya. Meriam raksasa seberat 18 ton dengan ukuran panjang mencapai 5,23 meter dan diameternya 0,635 meter. Teknologi meriam yang dikembangkan pada era kejayaan Turki Utsmani terbilang paling mutakhir dengan daya jangkau serta daya ledak yang luar biasa. Untuk angkatan lautnya, Sultan Muhammad II menetapkan lautan dalam Golden Horn sebagai pusat industri dan gudang persenjataan maritim. Dia juga mengangkat Komandan Angkatan Laut Hamzah Pasha untuk membangun industri dan gudang persenjataan laut. Kesultanan Utsmani juga membuat sebuah kapal di Gallipoli Maritime Arsenal dengan komando Gendik Ahmed Pasha tahun 1480 Masehi. Kesultanan Utsmani memperkokoh basis kekuatan lautnya di Istanbul. Maka tak heran jika marinir Turki mendominasi Laut Hitam dan menguasai Otranto. Pada era kekuasaan Sultan Salim I, Kesultanan Turki Utsmani memodifikasi pusat persenjataan maritim di Istanbul. Selain mengembangkan pusat persenjataan maritim Istanbul, Sultan Salim I juga memerintahkan membuat beberapa kapal laut berukuran besar. Selang beberapa tahun kemudian, sebanyak 150 unit kapal selesai dibuat. Dengan kekuatan yang dahsyat itu, Sultan Salim I pernah mengatakan, jika Scorpions, pasukan Britain, menempati laut dengan kapalnya, jika bendera Paus dan Raja-Raja Prancis serta Spanyol berkibar di pantai Tres, itu semata-mata karena toleransi kami. Dengan memiliki armada kapal laut terbesar di dunia pada abad ke-16 Masehi, Turki Utsmani telah menguasai Laut Mediterania, Laut Hitam, dan Samudra Hindia. Tak heran bila kemudian Turki Utsmani kerap disebut sebagai kerajaan yang bermarkas di atas kapal laut. Untuk Angkatan Udara sendiri, saya tidak menemukan banyak sumber, tapi ada salah satu sumber yang menyebutkan pengembangan Angkatan Udara dimulai ketika seorang sarjana Turki melakukan pengkajian ilmiah tentang hubungan antara permukaan sayap burung dengan berat badannya, sehingga ditemukan penyebab fisik yang bisa membuat terbang. Hasil penelitian tersebut diuji cobakan oleh sarjana serba bisa Herzaven Ahmad Çelebi menggunakan pesawat bersayap sayap elang dengan tenaga angin sejauh 3 km dan di ketinggian 62,59 meter. Saudaranya yang bernama Lagri Hasan Çelebi juga meluncur ke udara dengan menggunakan 7 roket bersayap yang dihembuskan tenaga bubuk mesio sampai terlontar ke angkasa setinggi 3000 meter. Hal demikian merupakan era baru, menarik, dan pertama dalam penerbangan yang seharusnya ambil bagian setiap penaklukan wilayah kerajaan Turki Utsmani. Tes, tes, halo. Oke, kita sampai di bagian kesimpulan. Di sini saya mewakili dari diri sendiri yang akan membacakan kesimpulannya. Bisa dilihat di layar, ini adalah kesimpulannya. Kerajaan Turki Utsmani sukses menciptakan pasukan militer yang tangguh di darat, kuat di laut, dan hebat di udara, ditopang oleh sistem teknologi modern dan tercanggih di zamannya, sehingga menjadi sarana perang yang memberikan motivasi yang maksimal dalam melakukan ekspansi ke berbagai wilayah, baik ke barat maupun ke timur. Keberhasilan ini diawali dari perombakan organisasi militer sekaligus mendasarkan negara pada sistem dan prinsip militer. Di darat dengan pasukan Taujah dan Janissary sebagai ujung tombak pertempuran yang dilengkapi dengan berbagai senjata hingga yang modern dan canggih. Lautan ditetapkan sebagai pusat industri dan gudang persenjataan maritim beserta pembuatan kapal-kapal besar yang dipersiapkan secara baik demi kelancaran taklukan. Didukung oleh ketangguhan angkatan udara yang berhasil menciptakan pesawat bersayap dan roket peluncur terbang, sehingga semakin menambah kekuatan dan
kedikdayaan Kerajaan Turki Utsmani pada waktu itu. Untuk sumber-sumbernya, kebanyakan saya mengambil dari Republika dan saya kopas di Word ini. Salah satunya saya memakai ini, Militer Turki Ottoman. Ini dari Republika. Nah, untuk jurnalnya saya memakai ini, Sistem Militeristik. Nah, Sistem Militeristik Kerajaan Turki Utsmani dari Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Ya, ini juga yang Word ini kebanyakan adalah artikel, yang ini adalah jurnal-jurnal. Dan sekian video dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga hidup Anda menyenangkan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.